semuanya, perkenalkan nama saya Christine Natalia Indriwawar SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Manado, Sulawesi Utara. Di video ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual untuk modul 1-2, yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Adapun dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan memberikan gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Mari kita lihat bersama-sama apa nilai-nilai guru penggerak, peran guru penggerak, dan aktivitas sebagai guru penggerak saya nanti di masa depan, yaitu 3 tahun ke depan. Nilai yang pertama dari seorang guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Dalam berpihak pada murid, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu mengutamakan kebutuhan murid, menuntun murid supaya bahagia, memaksimalkan potensi diri murid, dan memperhatikan kepentingan pembelajaran murid, yaitu suasana dan proses belajarnya. Dalam memperhatikan proses dan suasana belajar dan juga pengalaman belajar para murid, maka pembelajaran yang tepat untuk dilaksanakan di dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dari segi proses, dari segi konten, dan dari segi produk haruslah bisa mewakili potensi-potensi yang dimiliki oleh para murid. Tentunya kita juga harus memperhatikan berbagai macam gaya belajar yang dimiliki oleh para murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas, yaitu para murid dapat mengungkapkan berbagai minat, kesukaan, dan juga hal-hal apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Selanjutnya, nilai yang kedua adalah mandiri. Dalam nilai yang kedua ini, kita tentu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, terus belajar sepanjang hayat, menjadi pembelajar seumur hidup. Yang kedua, termotivasi mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Yang ketiga, mengambil tanggung jawab dan melakukan perubahan. Dan yang keempat adalah merencanakan dan melakukan perbaikan. Untuk belajar terus-menerus, kita tentu harus mengembangkan diri kita dan juga meningkatkan diri kita. Saya melakukan pengembangan diri melalui kegiatan MGMP internal, yaitu dengan rekan sejawat yang sama-sama mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan juga rekan-rekan guru bahasa Inggris yang lain. Melalui kegiatan MGMP ini, maka saya dan rekan-rekan guru lainnya itu saling berbagi pengalaman mengenai proses pembelajaran yang kita lakukan kepada para murid. Kita juga dapat berbagi praktik baik dan saling membangun, serta juga saling memotivasi berkaitan dengan pengalaman-pengalaman mengajar kita di dalam kelas. Dalam juga upaya untuk pengembangan diri, saya ikut serta dalam berbagai macam webinar, workshop, dan juga in-house training. Sertifikat-sertifikat yang saya tunjukkan ini merupakan beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan dan juga sudah saya ikuti. Yang pertama dari BGP Sulut, yaitu melalui kegiatan webinar Kanada yang secara rutin dilakukan tiap bulan. Dan kemudian ada juga dari Ikatan Guru Indonesia melalui kegiatan workshop Kanva Education, di mana kita diajari untuk mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, nilai yang ketiga dari seorang guru penggerak yaitu nilai reflektif. Dalam nilai reflektif ini, kita harus memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, memanfaatkan pengalaman-pengalaman baik positif ataupun negatif, memiliki daya saing yang tinggi, merencanakan tindakan dan perbaikan yang diperlukan. Untuk memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekeliling kita, maka bisa dilakukan refleksi satuan pendidikan secara pribadi dan juga kelompok. Melalui refleksi secara pribadi, kita bisa mengukur sampai sejauh mana peran kita sebagai seorang guru dalam melakukan proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas kepada para murid. Dan secara berkelompok, kita dapat berbagi pengalaman
apa saja yang dapat kita lakukan atau kita rencanakan nanti dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu kualitas pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, kita juga bisa berdiskusi dengan para pimpinan, misalkan kepala sekolah ataupun juga wakil kepala sekolah bagian kurikulum berkaitan dengan observasi kelas atau supervisi akademik yang dilakukan di dalam kelas dan proses serta tindakan pembelajaran yang dilakukan oleh kita kepada para murid. Untuk memaknai pengalaman-pengalaman yang terjadi sebagai seorang guru, maka kita juga harus memperhatikan pengalaman-pengalaman dan relasi-relasi kita yang kita bangun dengan para murid. Ada murid-murid yang bisa cepat merespon kita dan kemudian juga menghasilkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ada murid-murid yang membutuhkan bimbingan khusus sehingga saya sebagai seorang guru harus melakukan pendampingan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nilai selanjutnya yang keempat adalah kolaboratif. Dalam kolaboratif ini, kita harus membangun daya saing dengan pihak yang lain, pihak-pihak yang terkait, mampu membangun rasa saling percaya dan menghargai dengan orang lain, mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, memiliki semangat pembelajaran tim. Dalam foto kali ini, kita bisa melihat bahwa saya berkolaborasi dengan rekan guru dan juga dengan siswa dalam mempersiapkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saat itu, kami mempersiapkan kunjungan kepada siswa-siswa yang lain yang ada di sekolah lain yang terbatas dalam hal secara psikologis, karena memberikan bantuan kepada mereka, yaitu bantuan berupa barang-barang dan juga benda-benda yang dibutuhkan oleh mereka. Dalam mempersiapkan kegiatan ini, tentu saya harus banyak berkomunikasi, berdiskusi, dan kemudian mempersiapkan kepemimpinan para murid, yaitu ada potensi-potensi yang harus kita gali sehingga mereka bisa tampil, sehingga mereka bisa aktif dan juga terlibat berkontribusi dalam kegiatan ini secara mandiri. Kemudian, saya juga belajar untuk bisa berkolaborasi dengan pimpinan yayasan, di mana saya berada dengan pimpinan sekolah dan juga rekan guru dalam melaksanakan profil pelajar Pancasila, yaitu untuk kewirausahaan. Maka saya melibatkan pihak-pihak yang terkait, yaitu para pengurus yayasan, pimpinan sekolah, orang tua siswa, dan juga narasumber, di mana mereka dapat mendukung melalui peran mereka masing-masing untuk keberhasilan pelaksanaan proyek P5 ini. Kemudian dengan pimpinan dan juga rekan guru lainnya, kami berdiskusi bersama, saling berbagi pengalaman, kami juga saling memotivasi ataupun mengevaluasi, serta melakukan refleksi secara pribadi dan kelompok berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Bersama dengan guru-guru lainnya, kita juga saling membangun untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Segala kemampuan yang ada, kekuatan-kekuatan yang ada terus digali untuk dimaksimalkan, sehingga nanti ketika proses pembelajaran berlangsung dengan para murid, semuanya dapat berlangsung dengan baik. Kemudian nilai yang kelima adalah inovatif. Dalam nilai inovatif ini kita harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, penguatan semangat ko-kreasi gotong royong dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah, pantang menyerah atau daya lenting serta jeli melihat peluang dan potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan yang diprakarsai oleh saya dan juga diinisiasi oleh saya, yaitu English Events. English Events ini adalah suatu kegiatan yang khusus untuk menampilkan berbagai macam hal dalam kompetisi berbahasa Inggris, yaitu pidato berbahasa Inggris, bercerita dalam berbahasa Inggris, mengeja dalam bahasa Inggris, dan juga pekan buku dalam rangka bulan bahasa. Kemudian English Training for Teachers, yaitu mempersiapkan para guru dengan kemampuan dan juga keterampilan berbahasa Inggris sehingga mereka bisa berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa Inggris.
dan juga English Club, yaitu para siswa yang berminat secara khusus untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan berbicara mereka ataupun keterampilan lainnya dalam berbahasa Inggris. Dalam komunikasi dan juga dalam pembelajaran bersama dengan rekan lainnya, kami membangun semangat berkreasi, yaitu kami berdiskusi, curah gagasan, merencanakan, sambil mengevaluasi apa yang perlu dan harus kita lakukan agar supaya proses pembelajaran bahasa Inggris di kelas berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuan pendidikan, dan juga agar supaya para murid dapat mencapai kebahagiaan mereka ketika mereka belajar di dalam kelas. Demikianlah untuk pemaparan dari demonstrasi kontekstual modul 1-2 berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak serta aktivitas yang saya sedang lakukan dan akan tetap saya lakukan di masa yang akan datang sebagai guru penggerak. Akhir kata, yang membuat seorang guru tergerak adalah cara berpikirnya melalui sistem otak berpikir cepat dan lambat. Yang membuat seseorang bergerak adalah nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu yang membuat kita menggerakkan adalah pilihan-pilihan berdasarkan kemauan serta keputusan kita. Oleh sebab itu, pikiran, perasaan, dan tindakan kita sebagai seorang guru akan mempengaruhi cara kita memperlakukan murid juga membentuk budi pekerti mereka. Thank you, salam dan bahagia. Tuhan Yesus